Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Kemarin ada yang WA saya tanya, apakah kita akan sambung khotbah tentang Iran? Nah, saya bilang tidak dulu. Kenapa? Karena perang sudah selesai. Itu sudah bukan sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Jadi kita tunggu kalau mereka perang lagi baru kita sambung part 2 ya. Hari-hari ini kita bisa lihat justru yang sekarang lagi marak-maraknya adalah kondisi bangsa kita atau negara kita. Di berbagai kota ada mulai menyala aksi unjuk rasa menuntut keadilan dan macam-macam hal yang saya percaya kita semua mengikutinya, bahkan demonstrasi yang sudah memakan korban. Ada yang mati dilindas kendaraan taktis Brimob, dan juga kita bisa lihat bahwa ini sudah memicu bisa jadi kerusuhan massal. Saya sendiri terus terang cemas bahwa ini akan tidak terkontrol lalu menyala seperti tahun 98 lagi ya. Nah, karena itulah maka kita atau hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar ya. Nah, dan memang sebenarnya kondisi kita, negara kita ini memang sedang buruk ya. Hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, keadilan yang hanya menjadi milik beberapa orang, ketidakadilan sosial yang sudah berlangsung sangat lama, wakil rakyat yang bergelimang harta, naik tunjangan, goyang-goyang ya, dan itu memicu kemarahan sementara rakyat lehernya dicekik dengan pajak yang begitu besar. Suara rakyat tidak didengar dan macam-macam hal yang lain. Singkatnya ada terjadi ketidakadilan sosial yang begitu umum di negara kita. Itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak kita mempelajari sebuah tema yaitu gereja dan ketidakadilan sosial. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa itu keadilan sosial? Dan apa itu ketidakadilan sosial? Nah, keadilan sosial itu berarti suatu keadaan di mana setiap orang dapat memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi, tanpa mempedulikan status sosial, sukunya, agamanya, ekonominya, atau macam apapun dia, sepanjang dia adalah warga negara, maka dia harus mempunyai hak-hak yang tidak boleh disunat oleh siapapun. Dia harus diperlakukan sama di depan hukum dan menikmati semua hasil pembangunan di negara itu secara merata. Itu namanya keadilan sosial. Nah, ketidakadilan sosial itu adalah sebaliknya. Ketika sebagian orang diuntungkan, sementara yang lain ditindas, yang lain diabaikan, yang lain diperlakukan secara tidak adil, maka itu namanya ketidakadilan sosial. Misalnya ada ketidakadilan hukum. Seperti saya bilang tadi, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Diperlakukan secara hukum, diperlakukan secara berbeda dari sudut hukum. Koruptor-koruptor yang besar hukumannya sangat ringan. Sementara yang kecil, maling-maling kecil itu mendapatkan hukuman yang begitu berat. Ada ketidakadilan ekonomi, jurang antara yang kaya dan miskin makin melebar. Ketidakadilan politik di mana suara sebagian orang didengar, sementara suara kritik atau protes bahkan demo besar-besaran dimatikan. Ada ketidakadilan sosial budaya. Itu misalnya terjadi di dalam diskriminasi terhadap suku tertentu, gender tertentu, atau agama tertentu. Kita lihat bahwa secara khusus Kristen ini ibadah di mana dilarang. Bikin retret di sini digeruduk ya. Lalu pelarangan ibadah
penyulitan izin gereja, dan lain-lain. Itu adalah diskriminasi dalam sosial budaya. Itu adalah ketidakadilan sosial. Negara kita baru saja merayakan kemerdekaan 80 tahun. Tapi sesungguhnya kita belum merdeka. Kita merdeka dari kompeni Belanda. Merdeka dari samurainya serdadu Jepang. Tapi kita belum merdeka dari keparat-keparat berdasi yang duduk di kursi yang empuk sambil mencekik leher dari begitu banyak orang. Dan karenanya atau sepertinya sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah 80 tahun. Ini hanya mimpi. Mimpi tua yang entah kapan akan terjadi. Kalau begitu hari demi hari dalam bangsa kita, kita melihat ada praktek ketidakadilan sosial merajalela mulai dari atas sampai bawah. Nah, maka pertanyaan bagi kita adalah sebagai orang Kristen sikap kita bagaimana? Sebagai gereja, apa yang harus gereja buat ketika ketidakadilan sosial merajalela di mana-mana? Nah, ini yang mau saya bahas hari ini. Pertama, saudara, mari kita melihat bahwa ketidakadilan sosial itu sudah terjadi di dalam Alkitab. Ini masalah klasik, ini masalah tua dari zaman dahulu. Memang ketidakadilan sosial itu sudah terjadi di dalam berbagai macam bentuk. Dalam sistem kerajaan, sistem feodalisme, sistem kolonialisme, dan sampai masyarakat modern sekarang ini, ketidakadilan sosial tetap saja ada. Dan karena itu maka kita bisa menjumpai di dalam Alkitab berbagai macam ayat Alkitab yang berbicara soal ketidakadilan sosial. Di dalam sejarah Alkitab dari awal bangsa Israel, bangsa Yehuda, dan seterusnya pada zaman-zaman setelah itu, kita tetap melihat ada ketidakadilan sosial. Nah, apa saja bentuk ketidakadilan sosial yang dibicarakan dalam Alkitab? Pertama, saudara, ada penindasan terhadap orang miskin. Orang miskin itu mengalami penindasan. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 31. Dikatakan, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tapi siapa berbelas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Nah, di bagian bawah ada kata-kata belas kasihan kepada orang miskin. Di bagian atas, siapa menindas orang lemah. Berarti orang lemah itu bicara soal orang miskin. Kenapa ayat ini bisa muncul? Karena memang ada penindasan kepada orang miskin. Di dalam Amos pasal 2 ayat 6 dan 7. Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka yang menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? James Mice bilang begini, sistem sosial ekonomi pada abad yang ke-8 sebelum Masehi di Israel Utara telah menghasilkan polarisasi yang tajam antara kaya dan miskin. Orang-orang kaya menggunakan sistem hukum untuk memperoleh tanah dari petani kecil yang terlilit hutang. Maka ini adalah ketidakadilan sosial dalam bentuk eksploitasi, memperjualbelikan orang miskin dan merendahkan martabat mereka. Itu sudah terjadi zaman dulu. Lalu yang kedua, ada kecurangan dalam bisnis dan ekonomi. Zaman dulu orang praktek bisnis dalam jual beli itu bisa memakai neraca atau timbangan, dan terlalu banyak praktek di dalam pasar di mana timbangannya dibikin curang, dimanipulasi harga, dan sistem ekonomi itu merugikan pihak yang lemah. Makanya dalam Amsal 11 ayat 1 dibilang begini, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Apa maksudnya neraca serong? Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Tuhan benci orang yang memakai timbangan yang curang, tapi dia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Kenapa itu? Main dari beratnya timbangan. Sehingga kamu beli barang 1 kilo, tapi sebenarnya tidak sampai 1 kilo. Bruce
Watt berkata begini, dalam konteks ekonomi Israel kuno, timbangan dan takaran yang akurat sangat penting. Karena sebagian besar transaksi dilakukan di pasar lokal tanpa pengawasan pemerintah yang ketat. Pedagang yang tidak jujur dapat dengan mudah menipu pembeli dengan menggunakan timbangan yang dimanipulasi. Makanya dalam Mika pasal 6 ayat 11, firman Tuhan bilang, masakan aku membiarkan orang memandang dirinya suci dengan timbangan serong dan pundi-pundi penipu? Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, masakan aku mengampuni orang yang memakai timbangan yang palsu? Itu terjadi pada zaman Nabi Mika. Daniel Block bilang, Nabi Mika hidup pada masa ketika urbanisasi dan perdagangan berkembang pesat. Ya udah, hal ini menciptakan peluang baru untuk praktek curang dalam perdagangan, terutama oleh pedagang kaya yang memanfaatkan ketidaktahuan petani pedesaan. Maka kita bisa lihat orang-orang miskin dicekik dan mereka membawa hasil bumi tetapi hanya mendapatkan hasil sedikit. Sementara orang-orang kaya hanya bermain dengan timbangan. Mereka menjadi kaya raya dan mendapatkan untung yang begitu besar. Maka ini bentuk ketidakadilan sosial. Praktek ekonomi yang curang yang menguntungkan orang-orang kaya dan merugikan rakyat kecil. Ini sudah terjadi pada zaman Mika. Yang ketiga adalah suap dan peradilan yang tidak adil. Itu juga sudah ada pada zaman dahulu. Itulah sebabnya maka Tuhan jauh-jauh hari sudah bicara kepada umatnya. Ulangan 16 ayat 19. Jangan memutarbalikan keadilan. Jangan memandang bulu. Jangan menerima suap. Tapi hal yang sama terus terjadi dalam sejarah. Sampai pada zaman Yesaya juga suap dan dalam peradilan yang tidak adil itu terus terjadi. Makanya di dalam Yesaya 1:23 dia bilang, para pemimpinmu adalah pemberontak dan sekutu pencuri. Semuanya suka menerima suap, mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Seorang penafsir namanya John Watts, dia bilang, sistem peradilan Israel pada masa monarki mengalami korupsi yang sistematis. Para pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung keadilan justru menjadi bagian dari sistem penindasan terhadap rakyat kecil. Dari sini ada ketidakadilan sosial di mana hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Lalu yang berikut saudara, ada penindasan terhadap buruh atau pekerja. Itu masalah klasik. Zaman Yeremia itu sudah terjadi. Makanya dalam Yeremia 22 ayat 13 dia bilang, celakalah orang yang mendirikan rumahnya dengan kecurangan dan kamar-kamarnya dengan ketidakadilan, yang menyuruh orang melayani dia dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Paksa orang kerja tapi tidak kasih upah. Thompson bilang, pada masa Yoyakim, konteks dari ayat ini, Raja Yehuda membangun istana mewah dengan menggunakan tenaga kerja paksa tanpa membayar upah yang layak. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum Taurat yang mengamanatkan pembayaran upah yang adil. Apakah stop di situ? Tidak. Bahkan zaman perjanjian baru pun kita bisa melihat bahwa ada banyak orang Kristen, terutama mereka itu dieksploitasi, disuruh kerja. Buruhnya mereka menjadi buruh dari orang-orang kaya, tapi penghasilan mereka ditahan. Yakobus pasal 5, sesungguhnya telah terdengar teriakan upah para pekerja yang telah menuai hasil ladangmu yang tidak kamu berikan kepada mereka. Disuruh untuk menuai hasil ladang, tapi gaji mereka ditahan. Tidak dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Douglas Moore bilang, dalam konteks surat Yakobus, masalah penundaan atau penahanan upah pekerja merupakan isu yang sangat relevan dalam komunitas Kristen awal yang tinggal di daerah pertanian Palestina, di mana pemilik tanah sering menunda pembayaran upah keuntungan finansial mereka. Ini ketidakadilan sosial. Dalam bentuk apa? Eksploitasi tenaga kerja, tidak membayar upah buruh secara layak. Masalah-masalah yang kita lihat hari ini sebenarnya masalah klasik.
Berikut lagi ada penindasan terhadap janda, yatim piatu, dan orang asing. Mereka janda, yatim piatu, dan orang asing pada zaman itu ini adalah kelompok masyarakat yang paling rentan. Tuhan sudah jauh-jauh bilang dalam kitab Keluaran 22, jangan kau tindas atau kau tekan seorang asing. Seorang janda atau anak yatim jangan kau tindas. Tapi apakah itu berhenti dipegang? Tidak. Zaman berlalu tetap praktek ketidakadilan sosial ini ada. Maka muncul di dalam kitab Sakaria pasal 7 ayat 10. Perintah yang sama, larangan. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Nahum Sarna bilang, dalam masyarakat Israel kuno, janda dan yatim piatu dan orang asing merupakan kelompok paling rentan karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial yang memadai dalam sistem patriarkal. Mereka seringkali menjadi sasaran eksploitasi ekonomi. Bentuk dari ketidakadilan sosialnya adalah mereka kehilangan perlindungan sosial. Lalu saudara, berikutnya lagi ada penindasan dari raja atau pemimpin. Para pemimpin, para penguasa memakai kekuasaan mereka untuk memperkaya diri. Saudara, pada waktu bangsa Israel menuntut supaya mereka dikasih raja, sebenarnya Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kasih raja mereka. Memang Tuhan mau kasih raja, tapi nanti. Tapi mereka paksa, minta raja, minta Samuel kasih tahu Tuhan, kita akan perlu raja. Dan Nabi Samuel sudah kasih tahu bahayanya kalau kamu punya raja dan raja tidak takut akan Tuhan, itu membuat rakyat sengsara. Memangnya raja bisa bikin apa? 1 Samuel 8. Inilah hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan ditempatkan pada keretanya, pada kuda-kudanya. Mereka akan berlari dengan keretanya. Hasil tanahmu, hasil kebun anggurmu akan diambilnya. Ayat 17, kambing dombamu akan diambilnya. Kamu sendiri akan menjadi hamba-hambanya. Tapi Israel tetap ngotot dan akhirnya memang raja-raja banyak yang menindas mereka. Sampai pada zaman Yesaya 10, Yesaya berkata, celakalah mereka yang membuat keputusan-keputusan yang tidak adil, yang bikin undang-undang, peraturan-peraturan yang tidak adil. Celakalah mereka yang mengeluarkan ketetapan-ketetapan kelaliman untuk menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan, untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya janda-janda menjadi rampasan mereka dan supaya anak-anak yatim menjadi jarahan mereka. Di sini ketidakadilan sosial muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan beban pajak yang terlalu berat bagi rakyat. Itu sudah terjadi zaman dulu. Berikut lagi ada diskriminasi dan perbedaan perlakuan. Orang diperlakukan secara berbeda karena dianggap mereka tidak setara. Yakobus pasal 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan mengenakan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang miskin kamu berkata, berdirilah engkau di sana, atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu, bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ini ketidakadilan sosial di mana ada diskriminasi terhadap orang miskin dan lebih menghormati yang kaya. Dan bukan hanya itu, dalam berbagai macam kelompok. Kalau ada kelompok diperlakukan secara berbeda, berarti haknya, hak sosialnya disunat, ketidakadilan sosial terjadi. Ketika orang-orang Islam bikin masjid begitu mudah, bikin tempat ibadah begitu mudah, kita ibadah saja susah, cari izin saja susah, itu artinya perlakuannya sedang berbeda. Dan itu adalah dosa ketidakadilan sosial. Berikut lagi ada pemerasan dan kekerasan. Mika pasal 2. Mereka mengingini ladang-ladang lalu merampasnya, juga rumah-rumah lalu mengambilnya.
Mereka menindas orang dengan rumahnya, seorang dengan miliknya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis juga pernah ada orang tanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes bilang apa? Jangan merampas, jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Maksudnya apa? Ya, Howard Marshall bilang dalam konteks pelayanan Yohanes Pembaptis, tentara Roma dan prajurit lokal sering menyalahgunakan otoritas mereka untuk memeras rakyat sipil, menciptakan iklim ketakutan dan ketidakadilan. Begitu Yohanes Pembaptis khotbah, bertobatlah, lalu datanglah, hadirlah mereka, tentara-tentara, otoritas-otoritas di sana. Lalu mereka bilang, apa yang harus kami lakukan? Maka Yohanes bilang, hei, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dengan diri dengan gajimu. Karena kalau kamu tidak puas dengan gajimu, kamu akan berusaha merampas, memeras orang lain. Dan itu ketidakadilan sosial. Nah, dari semua yang sudah saya tunjukkan, saudara bisa melihat bahwa ternyata masalah ketidakadilan sosial, masalah klasik dari dalam Alkitab sampai hari ini modelnya tetap seperti itu. Di negara kita modelnya ya seperti itu. Artinya bahwa memang dosa bangsa ini, salah satu dosa besar dari bangsa ini yang sudah 80 tahun merdeka adalah dosa ketidakadilan sosial. Di mana tidak semua masyarakat bisa mendapatkan haknya yang seharusnya. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat dosa-dosa ketidakadilan sosial. Sekarang yang kedua, mari kita lihat sikap Tuhan bagaimana. Atau apa respon Tuhan terhadap kejahatan sosial. Begitu maraknya praktek ketidakadilan sosial, Tuhan punya sikap bagaimana? Saudara-saudara, sebenarnya ayat-ayat yang saya berikan tadi itu sudah menunjukkan sikap Tuhan terhadap ketidakadilan sosial. Tapi terlihat bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan dosa ini. Semua dosa Tuhan tidak suka. Tapi untuk dosa ketidakadilan sosial ini, Tuhan betul-betul tidak suka. Mengapa? Karena itu menabrak sifat Tuhan. Kamu berlaku tidak adil. Sementara sifat Tuhan itu adil. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Tiada kecurangan, adil dan benar dia. Mazmur 89. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Bayangkan, segala jalan Tuhan adil. Tuhan itu tiada kecurangan. Keadilan hukum tumpuan kakinya. Sementara tiap hari dia melihat ada ketidakadilan terjadi di dalam hidup ini. Maka bagaimana Tuhan bisa senang terhadap dosa kejahatan sosial semacam itu? Nah, kalau begitu apa sih yang Tuhan lakukan ketika ada dosa ketidakadilan sosial? Pertama, saudara, Tuhan keji terhadap atau benci terhadap ketidakadilan. Saudara, Alkitab memakai bahasa yang sangat keras. Lihat Amsal 11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Kata kekejian ini memakai kata Ibrani toeva. Nah, saudara-saudara, berarti waktu orang memanipulasi timbangan, waktu orang jual lalu bikin main pada ukuran, lalu dapat keuntungan yang tidak benar, dikatakan toeva. Tuhan keji terhadap praktek seperti itu. Menariknya, saudara, kata yang sama itu dipakai untuk dosa penyembahan berhala. Coba lihat Ulangan pasal 7. Ini menyembah berhala patung-patung ya. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Janganlah kamu mengingini perak atau emas yang ada pada patung-patung itu. Sebab hal itu toeva bagi Tuhan. Janganlah kau bawa toeva ke dalam rumahmu. Berarti, saudara, begitu orang menyembah patung-patung berhala, Tuhan toeva pada mereka. Lalu ada praktek Ulangan 18.
Di antaramu jangan didapati seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, ataupun seorang sihir, ataupun seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah to'eva. Nah saudara, untuk berhala to'eva. Untuk praktek okultisme, sihir-sihir, dan arwah-arwah orang mati, to'eva. Tapi untuk orang yang main timbangan, to'eva. Artinya apa? Artinya dosa sosial, mencari untung dengan merugikan, bermain licik. Itu dosanya sama berat dengan dosa penyembahan berhala. Dosanya sama berat dengan dosa okultisme. Bruce Walt bilang begini, penggunaan kata to'eva menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam perdagangan bukan sekedar pelanggaran etika, tapi merupakan dosa yang mengundang murka Allah dengan cara yang sama seperti penyembahan berhala. Christopher Wright, penggunaan terminologi yang sama untuk ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, dan praktik okultisme menunjukkan bahwa dalam perspektif Alkitab, ketiga hal ini, menyembah berhala, okultisme, dan ketidakadilan di dalam berdagang, itu memiliki tingkat keseriusan yang setara di hadapan Allah. Jadi kalau kamu tidak menyembah berhala, kamu tidak pakai suanggi tuleu-leu, tapi kamu jualan di pasar, kamu tipu sini sana, dosamu sama besar dengan para penyembah berhala dan suanggi. Coba saudara, zaman dulu waktu saya masih sering ke pasar, mau beli ikan, kalau kita lihat ikan yang digelar di pasir, di atas itu tuh, tinggi-tinggi tumpukannya, lihat banyak, ambil. Tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya ada pasir di pantai, itu sudah dikasih pakai pasir lain supaya tumpuk. Jadi pasirnya tidak rata, kasih tumpuk, tutup dengan karung, baru ikan berapa ekor. Kita lihat dari jauh banyak, sampai rumah tetap sama saja, hanya 7 ekor. Beli lombok di pasar, ada di kaleng kecil, mereka tambah, gratis lagi, tambah lagi. Tapi ternyata di bagian bawahnya itu sudah ditaruh kertas, seperempatnya sudah kertas. Itu kurang ajar itu. Beli parfum, botolnya besar, tapi ternyata itu hanya tebal saja. Hanya bagian dalam sepotong itu yang berongga, maka kelihatan mahal sekali, besar botolnya. Ternyata hanya botolnya, isinya tetap sedikit. Saudara yang berdagang tiap hari, saudara pikir, pernahkah saudara jual di kios, atau di warung, atau dimanapun di pasar? Pernahkah saudara bermain dalam ukuran? Ingat, dosamu tidak kalah hebat dari dosa penyembahan berhala dan okultisme. Daripada saudara jual curang begitu, lebih baik pakai leu-leu saja, toh dosanya sama. Maka saudara kita bisa lihat, ini begitu serius. Karena serius, maka ketidakadilan sosial ini begitu membuat Tuhan marah. Maka dalam Yesaya 10 tadi dikatakan, celakalah mereka yang buat putusan yang tidak adil dan terus celakalah. Kata celaka ini bahasa Ibrani hoi, dan itu digunakan untuk formula kutukan. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa ketika orang membuat tidak adil, pada dasarnya itu adalah kutukan atau hukuman mati. Kata hoi dipakai. Tuhan tidak tinggal diam. Hukumnya itu pasti datang kepada pembuat undang-undang yang menindas rakyat. Lihat Amos pasal 5. Sebab itu, oleh karena kamu menginjak-injak orang lemah, mengambil pajak gandum daripadanya, maka sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah batu pualam, kamu tidak akan mendiaminya. Kenapa? Nanti orang demo dan jara semua. Ya, sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang permai, kamu tidak akan minum anggurnya. Kenapa? Orang jara semua, sampai box-box uang pun orang rau semua. Ya, sebab aku tahu betapa banyaknya perbuatanmu yang jahat
dosa-dosamu berlipat ganda. Hai kamu yang memusuhi orang benar, menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa menikmati semua itu kalau kamu berlaku tidak adil. Karena apa? Pertama, Tuhan benci dan jijik terhadap dosa kejahatan sosial. Sama jijiknya seperti penyembahan berhala dan okultisme. Kedua, saudara, pada waktu orang menindas orang lemah, Tuhan akan mengambil posisi di pihak orang tertindas itu. Tuhan membela orang lemah dan tertindas. Tuhan berpihak kepada mereka yang jadi korban ketidakadilan sosial. Dia mengambil posisi sebagai pembela bagi mereka yang rentan. Mazmur 68. Bapa tentang Tuhan. Tuhan itu adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Derek Kidner bilang gelar bapa bagi anak yatim menunjukkan bahwa Allah tidak hanya peduli secara umum, tapi dia mengambil tanggung jawab personal untuk memelihara mereka yang tidak memiliki perlindungan sosial. Tuhan membela. Nah sekarang saudara bayangkan, kalau saudara berlaku tidak adil kepada saya secara sosial, saudara membuat Tuhan ada di pihak saya dan menjadi lawan saudara. Kalau saya berlaku tidak adil kepada saudara, saya membuat Tuhan ada di pihak saudara dan melawan saya. Keberpihakan Tuhan itu menunjukkan bahwa dia memang benci kepada ketidakadilan sosial. Bahkan dia mengikat identitasnya dengan tindakan membela korban ketidakadilan. Ulangan 10. Allah yang besar, kuat, dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan mengasihi orang asing. Mazmur 156, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Ayat 8, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tuhan pro pada mereka. Kenapa Tuhan pro pada mereka? Gustav Guterres bilang, Allah dalam Alkitab secara konsisten memihak kepada yang miskin dan tertindas. Ini bukan karena mereka lebih baik secara moral, bukan karena orang miskin lebih baik, bukan karena orang miskin suci-suci semua, tidak. Tapi karena keadilan Allah menuntut pembelaan terhadap mereka yang tidak memiliki suara di dalam masyarakat. Saudara orang kaya menindas orang miskin, Tuhan akan membela orang miskin. Bukan karena orang miskin itu lebih baik dari saudara, tapi karena sifat keadilan Tuhan menuntut dia membela orang yang tidak adil, yang diperlakukan tidak adil. Ya. Ketiga, Tuhan akan menolak ibadah dari orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap sesama. Ya. Misalnya, Ibu Rita ini rajin ibadah, tapi hari-hari Ibu Rita berlaku tidak adil sama orang. Maka begitu Ibu Rita datang berdoa, Tuhan tidak mau terima ibadahnya. Ya. Tuhan tidak akan menerima ibadah dari orang yang sekalipun dia beribadah sungguh-sungguh, tetapi dia membuat kejahatan sosial. Lihat Yesaya pasal 1. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bulan baru dan sabat, pertemuan-pertemuan raya. Ini ibadah raya. Aku tidak tahan, aku benci akan kejahatan. Mereka beribadah, tetapi mereka jahat. Nah, kejahatannya itu dalam bentuk apa? Kejahatan sosial. Lihat ayat 17. Kenapa dibilang usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu artinya kejahatan mereka ini kejahatan sosial. Makanya ketika mereka jahat secara sosial, mereka tidak adil, mereka tidak bela hak anak yatim, tidak perjuangkan perkara janda-janda, maka waktu mereka beribadah itu kejijikan bagi Tuhan.
Ya, John Stott. Ibadat tanpa keadilan adalah kemunafikan. Allah menolak ritual keagamaan yang tidak disertai dengan komitmen untuk menegakkan keadilan sosial. Bagi Tuhan, ibadat sejati harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan sosial yang adil. Tuhan lebih suka melihat keadilan sosial daripada liturgi yang meriah. Sekarang lihat Amos 5. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Ini liturgi nih, ya. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kira-kira kalau modern bilang ini ya, keyboardmu tidak mau aku dengar. Gitarmu, bassmu, saksofonmu, pianomu, drummu tidak mau aku dengar. Ya. Kenapa? Tuhan sambung. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Artinya apa? Mereka beribadah dengan meriah, dengan segala alat musik. Tapi Tuhan bilang, jauhkan itu daripadaku. Biarlah keadilan bergulung-gulung. Berarti Tuhan lebih suka orang bertindak adil daripada orang ramai beribadah. Hari ini gereja-gereja kalau ibadah begitu meriah, tapi ketidakadilan sosial terus berjalan dalam hidup hari lepas hari. Bahwa Tuhan sampai menolak ibadah orang yang tidak berlaku adil atau yang jahat secara sosial, ini menunjukkan bahwa Tuhan memang begitu mementingkan keadilan sosial. Dan keempat, Tuhan menuntut pertobatan dan perubahan sosial. Makanya Tuhan itu panggil umatnya, berhenti tindas orang-orang lemah. Keluaran 22, jangan kau tindas atau kau tekan seorang asing. Seorang janda, anak yatim, jangan kau tindas. Ulangan 16, jangan memutarbalikan keadilan. Jangan memandang bulu, jangan menerima suap. Dan nats pembimbing kita tadi, Mika 6, hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Tuntutan Tuhan jelas, adil, setia, rendah hati. Yeremia 22. Laksanakanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan penindas orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas, jangan memperlakukan dengan kekerasan orang asing. Anak yatim dan janda, janganlah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Maka Tuhan mau supaya umatnya hidup mereka mencerminkan keadilan Tuhan. Dan pada akhirnya, kelima, Tuhan akan bawa setiap orang yang tidak adil ke dalam pengadilan yang adil pada akhir zaman. Saudara-saudara, salah satu hal yang menarik, dosa yang dihakimi di akhir zaman adalah dosa ketidakadilan sosial. Sekarang kita lihat Matius 25 ya. Dan dia berkata, ini penghakiman terakhir ya. Dan dia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, orang-orang tidak percaya itu, enyala dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dosa mereka apa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Apa dosa mereka? Dosa pasif. Waktu orang lapar, kamu tidak kasih makan. Enyahlah kau. Sekarang coba pikir, kalau kamu lihat orang lapar, kamu tidak kasih makan, enyahlah kau. Bagaimana kalau kau yang menyebabkan orang lapar? Kau masuk neraka lebih panas. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Waktu aku haus, kamu tidak kasih kamu minum. Bagaimana kalau kamu yang menyebabkan aku haus? Mau minum, tidak ada minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Kamu tidak kasih aku tumpangan saja, kamu salah. Apalagi tumpanganku, kamu rampas. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Apalagi kamu yang bikin aku telanjang. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Apalagi kamu yang justru bikin aku sakit dan masuk penjara.
tidak bersalah. Nanti di bagian ayat selanjutnya orang-orang bilang, kapan kami lihat engkau lapar? Lalu Tuhan bilang, semua yang engkau tidak lakukan bagi hamba kecil ini, kamu tidak lakukan bagi aku. Maka itu pengadilan terakhir. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam pengadilan terakhir, salah satu dosa yang dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah dosa ketidakadilan sosial. Maka kita bisa melihat sikap Tuhan jelas terhadap ketidakadilan sosial. Tidak ada kompromi, benci dosa itu. Dia memihak kepada orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil dalam bidang sosial. Nah, saudara-saudara, kalau memang itu sikap Tuhan. Sekarang yang ketiga, bagaimana sikap kita, orang Kristen dan gereja, berkenaan dengan ketidakadilan sosial? Nah, masalah ini kompleks. Karena itu saya mau bagi ini jadi 3 pembahasan. Pertama, bagaimana kalau kita sendiri jadi korban ketidakadilan sosial? Nanti kedua, bagaimana kalau kita jadi pelaku dosa ketidakadilan sosial? Yang ketiga, bagaimana kalau kita melihat ketidakadilan sosial merajalela dalam masyarakat? Sekarang mari bahas pertama. Apabila kita jadi korban ketidakadilan sosial, bagaimana? Kita hidup dalam dunia yang berdosa dan seringkali anak-anak Tuhan yang paling tulus sekalipun itu bisa menjadi korban dari ketidakadilan sosial. Itu bisa berlaku bagi kita secara pribadi, bisa berlaku bagi agama kita, bisa berlaku bagi komunitas kita, organisasi kita. Tapi saudara-saudara, kalau saudara mengalami hal ini, seringkali kita tuh terdorong, kedagingan kita terdorong untuk mau membalas, bukan? Saudara, waktu saya lihat orang retreat di sini diserbu oleh orang Islam, dibakar, dipukul segala macam, tuh saya akhirnya waktu duduk merenung, saya bilang, coba ya kalau saya ini punya kekuatan, punya power, kaya raya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan pergi ke daerah mayoritas Islam. Lalu saya beli satu rumah, saya akan sengaja bikin tempat ibadah. Lalu saya undang segala macam orang yang kepala gila semua. Lalu kita pura-pura beribadah. Senjata-senjata sudah siap di atas semua. Begitu lu masuk halaman kasih rata semua. Dasar biadab, kurang ajar. Marah saya. Karena apa? Kenapa terjadi diskriminasi terhadap agama kita? Pemerintah pun tidak bisa bikin apa-apa. Tunduk pada kekuatan massa. Sementara kita, kebebasan kita dijamin undang-undang. Secara praktis kita tidak bisa bebas. Lalu apa artinya undang-undang kalau prakteknya kita tidak bisa mengalami itu? Orang hanya protes itu, suara toa terlalu besar, kok bisa masuk penjara itu loh. Kalau begini lebih baik pisah negara saja. Kadang-kadang kita merasa seperti itu, ingin membalas. Kadang-kadang juga pikir, coba kalau saya punya kekuatan, satu gereja tutup di sana, satu masjid tutup di sini. Satu bakar di sana, bakar 2 di sini. Tapi repotnya Tuhan kita kasih nasihat. Roma 12. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Memang kita baca ayat ini, tapi saya bilang lama sekali. Maunya begitu, ini langsung kilat sambat dari langit. Seringkali ketika diperlakukan kita menjadi korban ketidakadilan sosial, kita berontak dan ingin membalas. Tapi ingatlah, Tuhan memang memberikan nasihat kepada kita. Dalam ketidakadilan sosial, sementara kita tidak membalas, menyerahkan pembalasan itu kepada Allah yang adil. Tapi di sisi lain, tidak boleh patah arang. Kenapa? Tadi kita dengar ya,
Tuhan ambil posisi di pihak saudara. Tuhan akan ambil posisi membela mereka yang diperlakukan tidak adil secara sosial. Dan pada akhirnya itu bukan berarti kita pasif. Ya, Mazmur 9, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mereka yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau sia-siakan orang-orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kalau dalam hidup ini kita menjadi korban ketidakadilan sosial, jangan balas. Dan tetap percaya pada Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membela saudara. Dan dia akan berdiri menjadi lawan dari orang-orang yang telah berlaku tidak adil kepada saudara. Kedua, apabila kita sendiri jadi pelaku dosa ketidakadilan sosial. Masalahnya adalah bukan hanya orang non-Kristen yang melakukan dosa ketidakadilan sosial. Banyak orang Kristen sendiri itu juga melakukan dosa yang sama. Banyak orang Kristen juga jahat secara sosial. Menindas, merampas. Bahkan ada orang-orang yang pendeta yang lepas pendetanya ingin masuk anggota dewan supaya menerangi kegelapan dunia. Sampai sana dia lebih gelap. Ya kan? Namanya rohani, Allah beserta kita. Sampai di sini Tuhan tolong. Tapi ternyata menjadi pemeras. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristen pun, bahkan warga gereja, anak-anak Tuhan pun bisa saja menjadi pelaku daripada dosa ketidakadilan sosial. Dalam dunia kerja misalnya, saudara yang punya pegawai-pegawai banyak, kalau saudara berlaku tidak adil, menahan upah mereka. Yang punya pembantu rumah tangga yang saudara tidak mau bayar gajinya. Ya. Suruh orang kerja keras. Tapi saudara tidak menghargai semua pekerjaan mereka. Itu ketidakadilan sosial. Perlakuan yang berbeda di dalam pekerjaan hari-hari. Hanya karena lebih dekat dengan orang tertentu, maka orang itu dapat prioritas bukan berdasarkan kinerja. Itu dosa ketidakadilan sosial. Melakukan eksploitasi tenaga kerja. Memaksa kerja berjam-jam dengan gaji yang tidak pantas. Itu dosa ketidakadilan sosial. Menipu, berjualan, berdagang dengan cara sedemikian rupa merugikan orang lain dan menipu baik dari kualitas maupun kuantitas. Ini barang asli, nah, sampai di rumah palsu. Dalam dunia kerja kita bisa lihat banyak anak Tuhan melakukan dosa ini. Dalam kehidupan berjemaat pun bisa. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lebih peduli orang kaya daripada orang miskin. Berkunjung ke rumah orang kaya bisa 2 jam. Bukan berarti kunjung 2 jam salah ya. Kalau memang obrolannya diskusi Alkitabnya panjang gak apa-apa. Ya, tapi kalau ada niat untuk lebih menghargai orang kaya daripada orang miskin, maka ketidakadilan sosial terjadi dalam gereja. Dalam pemilihan kedua sinode, terlalu banyak kecurangan ada di sana. Seorang teman pendeta mengaku, dulu waktu pemilihan ketua sinode lama, sinode kita GKIN, pendeta A, pendeta B, selisih 1 suara. Pendeta ini kalah. Belakangan ada teman pendeta yang kasih tahu, penyebab dia kalah itu saya. Kenapa? Sebenarnya sudah mau pilih ini dan menang.
Tapi tahu-tahu ada yang datang tawar uang. Begitu tawar uang saya terima. Begitu saya terima kasih suara, beda satu suara. Ini ketidakadilan sosial. Banyak orang yang berusaha mendukung supaya saya jadi ketua sinode. Dan gerakan ini cukup masif. Saya nyaris terpengaruh. Tapi setelah saya timbang-timbang, bukankah dari dulu saya sudah berdoa, Tuhan, kalau ada 2 jabatan yang dijauhkan dari saya, pertama ketua sinode, kedua rektor. Nah, saya berdoa begitu sudah lama. Sekarang datang tawaran itu jadi ketua sinode, siap, yang lain siap dukung. Tapi lama-lama saya pikir, kayaknya bukan tempat saya lah. Saya manusia yang tidak suka rapat dengan peraturan-peraturan tetek bengek yang terlalu banyak. Tapi ini gerakan masif ini. Tahu-tahu ada orang kontak saya, Pak Pendeta, saya ada uang 50 juta. Saya mau bagi-bagi untuk hamba Tuhan. Saya tanya, kebetulan saya dengan paduan suara mau keluar pelayanan. Bolehkah saya pakai sebagian untuk itu? Dia bilang, tidak Pak, ini untuk pendeta. Akhirnya saya tidak kasih di revo. Saya bagi-bagi. Saya kasih satu pendeta 1 juta, satu pendeta saja. Jadi untuk 50 orang. Kalau ada yang lebih berat, saya kasih di atas. Kalau ada yang lebih ringan, saya kasih kurang. Laporan lengkap. Saya mau kasih siapa? Saya cari itu siapa pentolan yang paling keras mendukung saya jadi ketua sinode. Langsung saya transfer ke dia dengan pesan, jangan coba-coba pilih saya. Ini sogo untuk jangan pilih. Saya guyon saja. Setelah itu saya kasih jelaskan, nah ini coba berkat. Tapi saudara bayangkan bahwa ternyata memang bahkan praktek suap menyuap di dalam pemilihan pemimpin rohani itu terjadi. Maka ketidakadilan sosial terjadi di dalam gereja kita. Nah sekarang repot-repot siapa jadi ketua sinode? Langsung sudah ada kampanye-kampanye yang ini. Saya melihat ada satu orang potensial. Hanya persyaratannya adalah maksimal jadi ketua sinode itu umur 60. Yang ini sudah 61. Gugur. Maka kemarin saya membuat sebuah tulisan. Alkitabiahkah membatasi umur? Misalnya, orang ini sangat potensial. Hanya karena dia kelebihan 1 tahun. Haruskah kita membuang orangnya dan mengganti dengan yang tidak berkompeten hanya karena dia memenuhi persyaratan? Cari itu tokoh-tokoh Alkitab yang masih potensial, umur berapa? Tapi banyak ketidakadilan terjadi bahkan di dalam dunia pelayanan sekalipun. Pilih kasih dalam pelayanan, bantuan sosial kasih yang dekat-dekat saja. Yang tidak akrab mati mampus di sana. Itu ketidakadilan sosial. Dalam hidup masyarakat ikut serta dalam praktek suap korupsi. Baik memperlancar urusan pribadi, usaha, tapi merugikan orang lain. Ya, mengeksploitasi orang-orang miskin dengan secara ekonomi. Misalnya saudara punya uang. Saudara kasih pinjam orang, tapi menerapkan bunga terlalu tinggi. Bunga 20%. Kok lebih dari Tuhan ya? Tuhan saja 10%. Ya 20%. Mencekik orang. Sampai orang tidak tahu. Bayar bukan bulanan, mingguan. Maka orang tiap minggu hanya stres saja, pikir itu bunga yang mencekik leher. Orang tidur tidak tidur, makan tidak enak, gara-gara cekikan-cekikan seperti itu. Saya harap saudara tidak ada. Itu ketidakadilan sosial. Dalam dosa sosial hari-hari, menghina, meremehkan orang kecil, pembantu rumah tangga, sopir, satpam, dan lain-lain. Craig
Bloomberg bilang, kemunafikan sosial di kalangan orang percaya mungkin merupakan rintangan terbesar bagi kesaksian Injil. Ketika kita mengaku mengasihi Allah, tapi menindas sesama, kita menghujat nama Tuhan. Semua ini menunjukkan bahwa dosa ketidakadilan sosial begitu meluas dalam hidup kita. Dan kalau ternyata kita sendiri adalah pelaku kejahatan sosial, saudara sudah lihat kan, Tuhan sangat benci dosa ini. Maka kita perlu pertobatan sosial. Perlu memohon pengampunan daripada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar minta ampun, tetapi juga harus ada pertobatan dosa-dosa sosial kita. Misalnya, kalau sekian lama saudara menindas dan menahan hak-hak orang, itu harus bertobat. Bagaimana kalau orang-orang yang tertindas yang tidak diberikan haknya, mereka berteriak kepada Allah? Yakobus 5, sesungguhnya telah terdengar teriakan upah para pekerja yang telah menuai hasil ladamu yang tidak kamu berikan pada mereka, telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka. Hati-hati kalau orang-orang sengsara mengeluh kepada Tuhan ketika mereka diperlakukan tidak adil, dan Tuhan berdiri membela mereka. Jangan sampai Tuhan menghukum kamu dengan membangkrutkan kamu gara-gara ketidakadilan sosial. Contoh lain, yang mampu bayar utang tapi tidak mau bayar. Lain cerita kalau tidak mampu ya. Sebenarnya saudara pinjam dari orang, sebenarnya keuangan saudara sudah cukup untuk mengganti, tapi saudara berdalih dan alasan segala macam untuk tidak kembalikan. Itu juga dosa ketidakadilan sosial. Dan saudara perlu bertobat itu. Belajar dari Sakeus, Lukas 19. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan 4 kali lipat. Kasih dengan bunga sekalian. Hukum Taurat menuntut tidak 4 kali lipat, tapi Sakeus tambah lebih dari hukum Taurat, 4 kali lipat. Sakeus sebelumnya memeras orang, tapi sejak dia ketemu Yesus, dia sudah memeras orang di masa lalu sebelum dia percaya Yesus. Begitu dia percaya Yesus, tidak lupa utangnya. Ingat, darah Yesus penghapus utang dosa, tapi tidak utang uang. Makanya menjadi percaya pada Yesus, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tidak bisa. Sakeus tidak lupa kejahatannya di belakang, maka sekarang dia kembalikan 4 kali lipat. Tidak mengembalikan atau tidak bayar hutang padahal kamu mampu, itu dosa ketidakadilan sosial. Perlu bertobat itu. Ya. Yang berbisnis secara curang, menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih, juga harus bertobat. Ingatlah, semua keuntungan usaha yang tidak halal tidak akan pernah jadi berkat bagi kamu. Justru dengan membawa uang penipuan, uang kecurangan, uang ketidakadilan, uang pencurian masuk ke dalam rumahmu, kamu justru menghancurkan seluruh isi rumahmu. Ya. Amsal 15:27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Indonesia sehari-hari bilang, siapa mencari keuntungan tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Kamu kasih makan anak-anakmu dengan nasi hasil pencuri, membiayai sekolah anak-anakmu dengan menenggelamkan orang lain, jalan-jalan liburan dengan hasil menipu dan air mata orang lain. Saudara kira saudara akan bahagia dengan itu? Jangan. Matthew Henry bilang, orang yang dalam keserakahan mencari keuntungan dengan menggunakan suap dan menggunakan cara-cara lain yang tidak terpuji, melawan hukum demi memperoleh uang, akan meninggalkan kutuk dalam harta yang diperoleh itu kepada keturunannya. Cepat atau lambat harta itu akan membawa persoalan dalam rumah tangganya. Coba lihat Habakuk pasal 2. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal.
untuk keperluan rumahnya. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Berapa banyak kepala rumah tangga yang bawa uang haram ke dalam rumah? Karena itu sadarlah, kekayaan atau uang tidak boleh dihasilkan dengan cara menipu. Lebih baik penghasilan sedikit tapi halal daripada melimpah tapi hasil menipu orang. Amsal 28. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Dosa yang dipersoalkan di sini adalah dosa kecurangan di dalam kerja. Craig Kinner bilang, dalam ekonomi Allah, integritas lebih berharga daripada kemakmuran. Kekayaan yang diperoleh dengan ketidakadilan akan menjadi kutuk dan bukan berkat. Kalau yang suka meremehkan dan memperlakukan orang lain dengan rendah, mencaci maki pembantu di rumah tangga, menghina buruh, tukang, sopir orang-orang kecil. Ingat juga Kolose 4, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi inti semua adalah kalau sampai kita sendiri menjadi pelaku kejahatan sosial, kita perlu bertobat dan ingat apa yang Tuhan mau. Mika 6 ayat 8 tuh. Ya. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Ini perlu diperhatikan oleh semua pejabat publik yang adalah orang-orang Kristen. Semua orang Kristen yang jadi anggota dewan, yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja. Jangan sampai tangisan dan teriakan rakyat sampai ke telinga Tuhan. Dan dia akan menghancurkan kamu yang sedang menari-nari dan berjoget-joget karena naik tunjangan. Ya. Sekarang yang ketiga. Apabila kita melihat ketidakadilan sosial merajalela dalam masyarakat, seperti yang terjadi sekarang ini, dalam kondisi semacam ini bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Saudara, pertama-tama harus sadar, kalau orang Kristen melihat ketidakadilan, dosa, kejahatan sosial merajalela, tidak boleh diam. Ada seorang raja namanya Lemuel yang disinggung di dalam Amsal 31. Lemuel itu cerita bahwa mamanya nasihat dia. Dia raja, tapi dinasihati oleh mamanya. Mamanya nasihat banyak hal. Ada satu nasihat mamanya yang muncul dalam ayat 8 dan 9 di Amsal 31. Mamanya bilang begini, bukalah mulutmu, kamu raja. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu. Berhak-haklah dengan adil dan lakukanlah pembelaan bagi orang yang tertindas dan bagi orang yang miskin. Kamu raja, bukalah mulutmu, jangan tutup mulutmu. Karena ada banyak orang yang bisu, bukan karena bisu sakit penyakit, tapi karena tak mampu bersuara karena tekanan sosial begitu besar. Buka mulutmu. Matthew Paul bilang, bukalah mulutmu. Berbicaralah dengan bebas dan tidak memihak, sebagaimana sepatutnya dilakukan oleh seorang raja dan hakim bagi orang bisu, yaitu bagi mereka yang tidak dapat berbicara dalam perkara mereka sendiri, baik karena ketidaktahuan dan kelemahan, atau karena ketakutan terhadap lawan mereka yang lebih berkuasa, atau karena kewibawaan raja yang duduk untuk menghakimi. Bagi mereka yang ditetapkan untuk kebinasaan, yang tanpa pertolongan dari hakim kemungkinan besar akan benar-benar binasa, sehingga baik keadilan maupun kasih mewajibkan engkau menyelamatkan mereka. Banyak orang tak bersalah masuk bui. Kenapa? Karena banyak pejabat tutup mulut dan tidak berani bicara. Resiko bicara besar.
Maka banyak orang yang punya kuasa tutup mulut. Banyak orang yang tidak bersalah diperlakukan secara tidak adil. Tapi semua tutup mulut. Coba kasus Ahok yang tak bersalah. Kenapa bisa masuk penjara? Korban. Kenapa? Banyak orang yang bisa bicara tidak berani bicara. Resiko terlalu berat. Hanya protes toa terlalu besar kok bisa masuk penjara. Dituntut sebagai penistaan agama. Penistaan agama apa? Nggak masuk akal. Tapi coba petinggi-petinggi kita termasuk yang Kristen ada bicara. Bisu semua. Disinilah kalau terjadi ketidakadilan sosial, orang Kristen tidak boleh diam. Bukalah mulutmu. Tremper Longben bilang kewajiban untuk membuka mulut bagi yang tidak bersuara adalah tugas moral yang mendasar bagi setiap pemimpin, termasuk pemimpin rohani. Berapa banyak orang Kristen ada di anggota dewan sana? Berapa banyak orang Kristen menjadi hakim, menjadi pengacara, menjadi praktisi-praktisi hukum? Saya berkhotbah seperti ini bukan hanya untuk jemaat yang kecil ini, tapi itu semua orang. Maka belajar buka mulut. Ingat bahwa masalah ketidakadilan sosial ini masalah yang paling banyak dikritik oleh para nabi. Ya, Nabi Yesaya menegur hukum dan kebijakan yang menindas. Nabi Yeremia mengancam raja yang tidak bayar para pekerja. Nabi Amos menyingkapkan ketidakadilan ekonomi dan pemerasan terhadap orang miskin. Nabi Mika mengecam perampasan dan penindasan terhadap rakyat kecil. Nabi Maliaki menegaskan hukuman Tuhan bagi mereka yang menindas pekerja, anak yatim, janda, orang asing. Bahkan saudara, seringkali saudara kita hanya dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Misinya cuma misi penyelamatan bukan? Misi soteriologis bukan? Tidak, itu betul. Tapi tidak hanya itu. Ada satu misi lain yang dibawa Tuhan. Misi soteriologis yes. Tapi ada misi sosial yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Lukas pasal 4. Kata Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab dia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini aspek sosial dari kedatangan Yesus. Berarti misi Yesus bukan hanya misi soteriologis. Misi sosial. Yesus menghargai dan prihatin dengan orang-orang lapar. Makanya dia kasih makan, bikin mujizat. Mereka makan. Ya. Dan apakah dia mendiskriminasi orang miskin? Tidak. Justru ketika dia melihat ketulusan orang miskin dalam memberi, dia bilang, semua orang kaya ada banyak. Tapi janda miskin ini memberi persembahan lebih besar. Walaupun hanya 2 peser. Itu di satu sisi. Di sisi lain itu mau mengatakan Tuhan Yesus tahu menghargai orang miskin dan rendah. Ada orang yang terbuang dari masyarakat, model pemungut cukai seperti Matius dan Sakeus. Tapi justru Matius dipanggil jadi murid. Dia pergi menumpang di rumah Sakeus, menunjukkan bahwa dia mau membebaskan mereka yang berada dalam penindasan sosial. Dia mengkritik ahli-ahli Taurat yang memanfaatkan jabatan mereka demi keuntungan. Bahkan ketika dia melihat ketidakadilan terjadi, jual beli di bait Allah, domba di luar harga sekian, domba di bait Allah dijual 20 kali lipat harganya. Waktu orang kasih persembahan domba. Kenapa? Karena bayangkan ada banyak orang Yahudi yang tinggal di luar Israel. Mereka datang misalnya Simon orang Kirene. Itu dari mana? Dari Afrika sana. Simon tidak mungkin tarik domba dari Afrika sana kan? Tapi dia harus kasih persembahan. Nah, ditolong dengan apa? Sediakan domba di situ. Tapi begitu domba di situ, cari domba dari luar. Cari domba dari luar. Ingat, domba yang mau dikorbankan tidak boleh ada cacat celah. Luka saja tidak boleh. Maka mereka sudah kong kali kong. Sehingga apa? Kalau sampai ada orang yang beli domba dari luar, begitu masuk pada ruang pemeriksaan domba, mereka tiba-tiba kasih luka sedikit, dombanya tidak layak dikorbankan. Cari domba baru di halaman. Begitu di halaman, harga sudah 20 kali lipat. Itu pemerasan. Dosa kejahatan sosial.
menetapkan bahwa uang yang boleh masuk kantong persembahan, kotak persembahan di bait Allah, itu hanyalah mata uang Israel waktu itu. Mata uang dari luar tidak bisa masuk. Maka orang-orang dari luar negeri perlu tukar uang. Wajar. Tapi tukar uangnya, money changersnya, itu mahal sekali. Maka terjadi penindasan dan perampasan. Makanya Yesus bilang, rumahku rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Yesus obrak-abrik semua, bukan? Kalau begitu saudara-saudara, Yesus juga tidak diam ketika melihat ketidakadilan sosial terjadi. Semua nabi bersuara. Yesus bahkan tindakan fisik, obrak-abrik. Dan meja-meja penukar uang, merpati diterbangkan semua. Meja-meja penukar uang dibalikannya. Menarik saudara, kata dibalikan itu di dalam bahasa Aramnya, ya, bangkaruta. Meja-meja penukar uang di bangkaruta. Kata bangkaruta itu yang datang menjadi bangkrut. Jadi zaman dulu orang berjualan di meja. Begitu meja dibalik, kalau bangkrut namanya balik meja, itu bangkrut. Kalau di Indonesia jualannya di tikar, makanya kalau bangkrut disebut gulung tikar. Kalau di sana balik meja itu bangkrut. Maka meja-meja penukar uang di bangkaruta, dia usir dan bikin bangkrut mereka. Saudara coba baca baik-baik. Matius, Markus, Lukas, cerita Yesus menyucikan bait Allah ada di pasal mana? Pasal-pasal akhir. Menjelang Tuhan Yesus mati. Tapi saudara baca Injil Yohanes, cerita Yesus menyucikan bait Allah ada di mana? Di pasal 2. Apakah ini bertentangan? Tidak. Penyucian bait Allah terjadi 2 kali. Satu di awal pelayanan Yesus yang dicatat Yohanes. Satu di akhir pelayanan Yesus, di akhir pelayanan. Itu dicatat Injil Sinoptik. Kenapa sudah disucikan tapi masih muncul lagi? Karena praktek pemerasan dari bait Allah itu dikomandai oleh keuntungan besar pemegang sahamnya. Itu imam besar Kayafas. Makanya dia sangat musuh Yesus. Tapi Yesus kecam mereka luar biasa. Makanya di Matius 23, hai, celakalah kamu, kuburan putih tapi isinya tulang. Hai kamu anjing-anjing, serigala-serigala. Keras sekali. Yesus buka mulut menghadapi dosa ketidakadilan sosial. Maka itu harus menjadi dasar bagi orang Kristen. Bagi gereja tidak boleh diam ketika ketidakadilan sosial merajalela. Gereja harus mempunyai suara kenabian. Mengkritik ketidakadilan sosial. Bela korban-korban kejahatan sosial. Jim Wallis bilang, gereja yang diam di hadapan ketidakadilan sosial telah mengkhianati panggilannya sebagai suara kenabian. Gereja harus menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara dan pembela bagi yang tertindas. Guterres, gereja yang tidak memihak kepada orang miskin dan tertindas bukan gereja Yesus Kristus. Keberpihakan kepada yang lemah adalah tanda kesetiaan kepada Injil. Maka gereja orang Kristen harus bersuara. Pertanyaannya, Pak, kita mau bersuara pakai cara apa? Pertama, lewat mimbar gereja. Itulah sebabnya hari ini saya bersuara. Khotbah saya bukan hanya ditujukan pada saudara, tapi ditujukan pada banyak orang dan ribuan orang yang akan dengar khotbah ini. Gereja, para pemimpin gereja harus bisa menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan ketidakadilan sosial, menyuarakan suara kenabian. Memang bukan tugas utama kita beritakan Injil. Tapi ada tugas lain, yaitu suara kenabian. Celakalah gereja-gereja yang menginjil saja tidak, tapi begitu ada kejahatan sosial, diam. Gereja perlu bersuara terhadap korupsi, ketidakadilan ekonomi, penindasan. Dan dengan demikian, kalau itu diberitakan, ada kesadaran dari umat Kristen tentang betapa pentingnya. Dan karena itu saya bicara hal ini. Lewat apa lagi? Lewat doa, tentu saja. Kita berteriak kepada Allah
supaya dia menolong semua yang menjadi korban dari ketidakadilan sosial. Perlu variasi-variasi dalam doa syafaat kita, jangan hanya melulu itu saja. Perlu berdoa untuk para korban bencana, para petani, para orang miskin, ya, dan lain-lain yang menjadi korban kejahatan sosial. Sepanjang 17 tahun gereja ini, saya kok rasanya belum pernah ada kami berdoa untuk para pembantu rumah tangga. Coba lihat orang-orang yang menjadi korban, angkat itu dan bawa itu dalam doa syafaat kita. Ketiga, bisa lewat media dan teknologi. Dan disinilah menurut saya seharusnya para influencer Kristen bergerak di sini. Jangan hanya cari cuan saja lewat FB Pro, tapi pakai media sosialmu juga untuk kritik, untuk suarakan keadilan dan kebenaran. Terutama influencer-influencer yang subscribe-nya sudah jutaan itu loh. Kalau kamu orang Kristen, kamu harus perhatikan ini. Sekali kamu omong, berapa ratus ribu orang yang dengar. Dan kamu bisa menularkan berita ini lewat mediamu. Hamba-hamba Tuhan harus bisa melakukan itu. Status-status harus naik. Bayangkan kalau semua orang Kristen sama-sama bersuara tentang keadilan, memprotes ketidakadilan yang terjadi. Dampaknya akan besar. Tapi kita terlalu ribut hanya untuk keuntungan pribadi. Tapi bungkam soal keadilan sosial. Gereja bisa terlibat dalam berbagai macam advokasi. Bergabung mendukung LSM-LSM yang berjuang demi melawan ketidakadilan. Pertanyaannya, bagaimana dengan demo? Jakarta, Surabaya, NTB, lain-lain sudah menyala. Sedikit lagi menyala Kupang. Atau sudah? Belum ya? Saya tidak tahu. Saudara bilang, nah, ini apa maksud saudara yang menyala? Kalau saudara bilang menyala itu terbakar, mungkin tidak atau belum. Tapi bagaimana sikap orang Kristen dalam masalah ini? Apakah ketika ketidakadilan sosial terjadi, bisakah atau bolehkah orang Kristen ikut demo? Bisa dan boleh. Dan malah harus. Tapi demonya kita harus menjadi peaceful protes. Protes damai, ya. Pertama yang harus disadari adalah tujuannya harus benar. Demo itu bukan untuk melampiaskan emosi. Demo itu bukan untuk mencari kerusuhan, tapi menyuarakan keadilan. Mayoritas demo sekarang hanya pelampiasan amarah dan emosi. Suara keadilannya jauh lebih kecil daripada suara kebencian. Tujuan membela yang tertindas, membela yang lemah. Tapi caranya juga, tujuannya harus benar, caranya harus benar. Nah sekarang yang terjadi demo-demo, kita lihat caranya sudah tidak benar. Coba dari kemarin sampai hari ini, berapa banyak rumah anggota dewan yang sudah dirampok, dijarah. Bahkan ada yang bangga dapat jam 11 miliar dari rumahnya. Siapa? Sarini. Ah itu sudah ya. Dapat 11 miliar. Bangga. Berangkasnya orang diambil. Ya. Saudara, dengan demo saudara jadi pencuri. Terus apa bedanya saudara dengan anggota dewan yang saudara demo? Sama-sama pencuri. Hanya caranya yang berbeda. Ketika demo menjadi anarkis, fasilitas umum dibakar,
Bukankah itu akan menyengsarakan rakyat yang membutuhkan fasilitas itu selanjutnya? Ketika semua fasilitas dibakar, habis itu kan butuh biaya untuk bangun kembali lagi. Apa yang harusnya tidak dianggarkan oleh pemerintah harus dianggarkan lagi. Dan bukankah itu lebih menyengsarakan rakyat? Makanya saya setuju dengan status Facebooknya Pak David Tong. Bunyinya, pemerintah yang tidak menjalankan keadilan Allah akan diadili oleh Allah. Rakyat yang sudah anarkis akan diadili oleh Allah juga. Karena itu, bolehkah demo? Boleh. Tapi tujuannya harus beda. Caranya harus beda. Itu akan menunjukkan bahwa perjuangan kita, ya, bukan hanya perjuangan politik, tapi perjuangan iman. Saudara, pada pertengahan abad yang ke-20, terutama di wilayah Amerika Selatan, ada diskriminasi yang besar sekali kepada orang-orang kulit hitam. Saudara, di tempat-tempat umum, di pesta, atau bahkan di bis, orang kulit hitam tidak boleh duduk bersama orang kulit putih. Toilet orang kulit hitam tidak boleh sama dengan toilet orang kulit putih, pisah. Sekolahnya orang kulit putih dan hitam pisah. Restorannya juga harus pisah. Bahkan rumah sakit harus pisah. Rasisme terlalu keras terhadap orang kulit hitam. Hak-hak politik juga dikebiri. Dan terjadilah sebuah peristiwa. Seorang yang namanya Rosa Parks. Dia ditangkap oleh polisi. Hanya karena di atas bis. Dia tidak mau memberikan tempat duduknya kepada seorang kulit putih. Dia dianggap sebagai pelanggar hukum. Dan karenanya ditangkap. Dan saudara-saudara, orang tidak bersalah, hanya dia sudah duduk duluan. Datang orang kulit putih minta tempat duduknya, dia tidak mau. Itu dianggap pelanggaran, ditangkap, masuk penjara. Ini diskriminasi macam apa? Dan diskriminasi ini membuat hati seorang pendeta muda dari gereja baptis itu menjadi tidak tenang. Lalu dia mulai melakukan gerakan boikot bisnya. Semua bis dari bis yang sama, boikot semua. Dan selama 1 bulan, semua orang ikut tidak mau naik bis itu. Pendeta muda itulah yang namanya Martin Luther King Jr. Ini fotonya. Bayangkan sejak dari demonya selama 1 bulan, ratusan orang berjalan kaki setiap hari. Tidak ada yang mau pakai bis. Sampai akhirnya pengadilan tinggi memutuskan bahwa perlakuan model itu seperti di bis itu melanggar hukum. Tapi saudara, meskipun begitu sudah berhasil, tapi perlakuan terhadap orang kulit hitam di Amerika itu belum selesai. Mereka tetap diintimidasi, terutama dalam pemilihan. Ada kelompok-kelompok yang rasis, yang sangat berlaku keras dan kasar, bahkan membunuh orang kulit hitam. Dan aparat sering tutup mata terhadap perlakuan mereka. Dan ini membuat Martin Luther King Jr. menjadi tidak tenang lagi. Maka dia memakai mimbar gerejanya untuk berkhotbah dan menentang semua rasisme yang terjadi. Dia bersuara kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat-aparat hukum. Dan bahkan dia turun bersama jemaatnya demo-demo di jalan. Dan saudara-saudara, dia bikin pawai, doa bersama, aksi massa. Saudara lihat foto ini adalah contoh aksi massa yang dibuat oleh Martin Luther King. Dan banyak orang mengikutinya. Dia di penjara, keluar lagi, demo lagi. Rumahnya dilempar dengan bom, keluarganya diteror. Tapi dia selalu berkata, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang bisa melakukannya. Dan saudara-saudara,
Puncak perjuangannya adalah ketika dia berpidato di Washington pada tahun 1963 di hadapan 250.000 orang. Dia berpidato dengan tema pidato yang terkenal, I have a dream. Coba panjang, tapi saya kasih cuplikan saja khotbah dia. I have a dream. Aku punya mimpi. Aku bermimpi hari ini. Aku bermimpi bahwa suatu hari nanti di perbukitan merah Georgia, anak-anak dari mantan budak dan anak-anak mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Aku bermimpi bahwa suatu hari nanti bahkan negara bagian Mississippi, sebuah negara bagian yang terik oleh panasnya ketidakadilan, terik oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Aku bermimpi bahwa keempat anak kecilku suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai berdasarkan warna kulit mereka, melainkan berdasarkan isi karakter mereka. Aku bermimpi hari ini. Menggema sekali. I have a dream. Ini bukan hanya mimpi pribadi. Ini suara kenabian. Sama seperti nabi-nabi zaman dulu berseru melawan ketidakadilan. Dia tidak berhenti sampai di situ. Dia mulai menyuarakan keadilan sosial yang lebih luas. Waktu perang Vietnam, Amerika Vietnam, dia keras menentang perang itu. Karena itu lebih banyak mengorbankan orang miskin daripada orang-orang kaya. Dan juga dia bikin kampanye untuk mendukung orang-orang miskin. Gerakan yang memperjuangkan hak-hak ekonomi kaum miskin tanpa memandang ras. Dan sikap ini membuat dia sangat dimusuhi oleh orang-orang kulit putih, bahkan dari pemerintah. Tanggal 4 April 1968, ketika dia sedang santai di apartemennya, kamar 306 di Motel Memphis, tepat jam 6 sore, sebuah peluru datang dan menghantam rahangnya. Belakangan James Ray, ketahui sebagai penembak orang kulit putih yang membuat Martin Luther King roboh. Dia dibawa dilarikan ke rumah sakit dan tepat 1905 diumumkan Martin Luther King menghembuskan napas terakhir. Kematiannya mengejutkan seluruh dunia. Gelombang duka, kemarahan melanda Amerika di semua kota besar. Kerusuhan besar-besaran terjadi. Kematian tokoh yang menjadi simbol perjuangan damai. Dan kerusuhan melebar sehingga akhirnya pemerintah harus turun tangan. Dan pada akhirnya kematiannya mempercepat perubahan. Tidak lama kemudian pemerintah Amerika mengesahkan undang-undang hak sipil untuk melindungi semua kaum minoritas. Dan sejak dari itu, masalah rasisme berhenti di Amerika. Memperlakukan orang sebagai rasis, itu melanggar undang-undang Amerika. Banyak orang melihat Martin Luther King sebagai nabi modern. Dia mati muda, umur 39 tahun. Tapi perjuangannya betul-betul mengubah wajah Amerika. Hanya dari seorang pendeta gereja baptis yang kecil. Peluru membungkam mulutnya, tapi suaranya tidak bisa dibungkam. Dia membuka jalan baru bagi gereja, bahwa gereja tidak boleh diam terhadap ketidakadilan sosial. Banyak ketidakadilan sosial. Kita harus bersuara. Ketika negara ini mau dijadikan negara khilafah, saya bersuara. Ketika diskriminasi terhadap Ahok, saya bersuara. Bahkan ketika terorisme dengan bom bunuh dirinya, saya bersuara. Sekarang saudara coba dengar salah satu orasi saya melawan terorisme. Kebutuhan bangsa ini karena adanya manusia-manusia biadab yang tidak pernah bersyukur untuk keberadaan bangsa ini. Karena itu pada kesempatan ini saya sebagai seorang tokoh agama atau imam Kristen, saya ingin memberikan beberapa pesan saja kepada semua kita, kepada seluruh Indonesia, kepada pemerintah, kepada
pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita seluruh masyarakat Indonesia ada di dalam berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang berbeda. Tetapi persoalannya adalah bahwa apakah perbedaan itu harus merobek-robek bangsa kita? Apakah perbedaan itu harus menghancurkan kita? Apakah perbedaan itu harus membuat aku melihat kamu sebagai musuhku yang harus dibinasakan? Perbedaan memang ada, tapi bagi saya dan pesan saya untuk seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa sekarang ini bukan saatnya kita mempersoalkan semua perbedaan yang ada. Tinggalkan dulu semua perbedaan kita. Kenapa? Karena kita mempunyai musuh yang sama, karena kita mempunyai lawan yang sama, yaitu para teroris yang dihadapi ini. Karena itu jangan lagi melihat semua perbedaan kita, jangan lagi mempersoalkan setiap perbedaan kita, tapi marilah kita bersatu untuk menghadapi musuh kita yang sama ini. Jangan membuat perbedaan itu menghancurkan kita, dan mari berjuang bersama-sama. Kita mendukung pemerintah, kita mendukung kepolisian untuk melenyapkan semua ideologi dan semua manusia yang dihadapi ini dari bumi Indonesia yang kita cintai. Itu pesan saya buat seluruh rakyat Indonesia. Kedua adalah pesan saya buat keluarga dari korban-korban bom selama beberapa hari ini, bahkan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kami sangat memahami kesedihan saudara-saudara, tapi kami juga mau menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara tidak berada dalam kesedihan sendiri. Seluruh rakyat Indonesia, dari agama apa saja, dari suku apa saja, dari golongan apa saja, sementara menangis bersama-sama saudara-saudara. Hati kami satu bersama-sama dengan saudara-saudara, merasakan keteduhan yang sama dengan saudara-saudara. Dan kami percaya, kami mau saudara percaya, dari mimbar-mimbar gereja doa akan dinaikkan saudara-saudara, dari masjid-masjid doa akan naik saudara-saudara, dari pula dari tempat agama apa saja doa akan menyertai saudara-saudara. Dan kami percaya kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa itu akan memberikan kekuatan untuk saudara-saudara yang sedang berduka. Dan kami memastikan dalam perjuangan bangsa ini bahwa semua pengorbanan, air mata, darah yang sudah mengalir dari saudara-saudara tidak akan pernah sia-sia. Itu pesan untuk keluarga korban. Pesan yang ketiga adalah untuk pemerintah dan juga kepolisian. Bapak pemerintah dan bapak-bapak kepolisian, jangan pernah takut basmi manusia-manusia biadab ini. Seluruh rakyat Indonesia ada di belakang saudara. Semua rakyat ada di belakang saudara. Bahkan seandainya wakil rakyat tidak ada di belakang saudara, kami siap, semua rakyat Indonesia siap memberikan dukungan bagi pemerintah, bagi kepolisian. Ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama adalah manusia biadab ini. Yang kedua adalah ideologi biadabnya. Manusia biadabnya bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun, tapi ideologi biadab ini tidak akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah panen dari apa yang telah ditabur pada 30 tahun yang lalu. Dan karena itu segala benih atau ideologi yang sesat ini, kalau kita biarkan, masalah ini akan menjadi masalah sampai 30 tahun ke depan. Indonesia akan mengalami masalah yang sama. Karena itu kami dukung pemerintah dan Polri, bukan hanya membasmi manusia-manusia biadab ini, tapi juga membasmi semua paham yang biadab ini yang menyesatkan begitu banyak anak-anak bangsa yang menjadi korban juga dari ideologi yang sesat ini. Itu pesan saya yang ketiga. Dan pesan yang keempat, pesan saya buat para teroris. Buat para teroris ini pesannya adalah terus terang harus dikatakan bahwa kalian suku biadab, kalian boleh berteriak atas nama Allah, berjuang di jalan Allah, tapi sesungguhnya itu bukan sifat Allah. Bukan, tidak ada Allah yang sungguh-sungguh yang mau menghabisi
sesama manusia atau mengajarkan kita mengabdi sesama manusia, maka sebenarnya saudara tidak berjuang demi nama Allah. Saudara sementara berjuang untuk bapakmu, yaitu iblis atau setan. Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, karena dia adalah pembunuh manusia sejak pertama. Pembunuhan manusia pertama dari kitab suci itu adalah Kain yang membunuh saudaranya sendiri Habel. Dan kitab suci saya berkata bahwa Kain itu adalah anak dari si jahat, anak dari iblis. Maka saudara-saudara yang berjuang katanya untuk di jalan Allah, sebenarnya sudah tidak berjuang di jalan Allah. Saudara berjuang di jalan setan yang adalah bapakmu. Saya tidak tahu surga macam apa yang ada di dalam otakmu. Saya tidak tahu surga mana yang kamu tujui. Tapi mungkin surga bagimu itu adalah neraka bagi kami. Dan kami percaya kamu tidak pergi ke surga, tapi kamu pergi ke neraka. Dan kamu tidak dihargai 72 bidadari. Kamu sekarang ditemani mungkin oleh 72 setan. Dan karena itu pesan saya untuk para teroris, kami tidak pernah takut mati. Karena apa? Semua manusia suka akan mati, caranya berbeda-beda. Tapi persoalannya adalah bahwa apakah kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kami? Tidak, itu tidak menakutkan bagi kami. Toh kami akan mati juga. Tapi pesan kami adalah bahwa janganlah kita menjual nama Tuhan, janganlah kita memakai nama Allah untuk membuat kejahatan. Karena Allah tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Allah tidak pernah mengajarkan kejahatan. Karena itu bagi para teroris yang sekarang masih ada yang rencana bunuh diri, kamu betul-betul bodoh, kamu betul-betul tolol. Setan ada dalam pikiran. Karena itu bagi para teroris yang masih ada, saya minta bertobatlah dan kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Allah yang benar, kembali pada kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan di dalam agama-agama yang tidak pernah mengajarkan permusuhan dan pembinasaan sesama manusia. Itu pesan saya untuk para teroris. Bertobatlah selagi ada kesempatan dan jangan menyusun teman-teman bodoh itu masuk ke dalam neraka. Itu saja pesan saya untuk para teroris ini. Ya. Merdeka harus bersuara. Sekarang bagaimana kita sekarang? Saya tidak tahu. Saya hanya mau usul. Saya lihat waktu ulang tahun kemarin, saudara-saudara semua kumpul dan jalan di Carefree Day. Maka saya mau usul, kalau mau, bikin acara di Carefree Day untuk suarakan keadilan. Tak apa-apa. Gereja keluarkan biaya kaos. Semua di kaos. Pesan keadilan yang berbeda-beda. Bawa ayat-ayat Alkitab. Cetak poster-poster tentang keadilan. Cetak spanduk-spanduk. Dan jalan. Kita bisa bawa ayat-ayat Alkitab yang banyak-banyak yang saya sebut. Contohnya, misalnya Mika 6 ayat 5. Hai manusia, diberitakan padamu apa yang baik. Jangan menindas janda dan anak. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Bawa ayat-ayat ini. Bikin pesan kalimat-kalimat pendek yang menyuarakan keadilan seperti ini. Keadilan adalah suara Allah, jangan bungkam nurani kita. Di KN Revival, Kristus berpihak pada yang tertindas. Maukah kita ikut berpihak? Keadilan sosial bukan pilihan tapi panggilan dari Tuhan. Bersuaralah untuk yang tidak bersuara. Dan seterusnya. Lalu cetak spanduk. Bawa spanduk. Pak Presiden, Tuhan memberi kuasa untuk menegakkan keadilan. Bukan untuk membiarkan penindasan. GKIN Revival. Pak Presiden, suara rakyat kecil adalah suara Tuhan yang dipercayakan kepada Bapak. Dengar. Pak Kapolri, pedang hukum ada di tanganmu. Pakailah untuk melindungi yang miskin, bukan melayani yang kaya. Pak Polisi, engkau adalah hamba keadilan. Jangan biarkan seragammu dipakai menutupi kebenaran. Hai para wakil rakyat, jangan lupa siapa kalian wakili. Bukan kantong pribadi, tapi rakyat yang menderita. Hai para anggota dewan, setiap janji sumpahmu akan ditimbang Tuhan. Apakah engkau memperjuangkan rakyat atau mengkhianati mereka?
Para politisi tanpa nurani, kalian adalah pengkhianat bangsa. Ingatlah Tuhan melihat semua langkahmu. Kaum oligarki, Tuhan benci timbangan curang. Kekayaan yang ditimbun dengan menindas akan menjadi saksi yang mendakwa. GKIN Revival, semua pesan turun semua syuting dan upload. Kalau perlu minta para influencer Kota Kupang liput semua dan kita pancarkan. Kalau mau, tergantung Ibu Gembala dan Majelis Harian. Ini bagian dari mandat gereja. Akhirnya, kata-kata saya, lebih baik gereja kehilangan kenyamanan daripada kehilangan keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran. Kalau usulan saya ini disambut baik, mari duduk dan bicara. Bungkus, persiapkan. 2 penasihat gereja sudah setuju. Tinggal majelis harian. Kalau tidak, cari cara lain. Ini hanya usulan saya. Tapi yang pasti adalah, marilah bersuara. Bukalah mulutmu dan jangan diam. Kita tunjukkan bahwa kita punya aksi yang berbeda dari demo-demo yang merusak. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan terima kasih.